Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan konsep dasar manajemen pemasaran dan dinamika pasar. Kami kelompok 2 beranggotakan 4 anggota, yaitu terdiri dari Siti Rosdianti, Naura Husna Akilah, Halwa Zandria, dan Zahwa Nabila. Apa itu manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan strategi untuk memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan. Tujuannya adalah menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Selanjutnya, apa itu needs dan want customer? Needs adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan sedangkan want adalah bentuk kebutuhan yang dipengaruhi oleh budaya, tren, dan preferensi pribadi. Selanjutnya itu, pentingnya pemahaman tentang need dan want customer. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan adalah kunci bagi perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat menawarkan sesuatu yang benar-benar bernilai bagi pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka, dan membangun hubungan jangka panjang. Hal ini pada gilirannya membantu meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan bisnis. Jadi, di sini aku mau ngejelasin sedikit apa bedanya need sama want ini. Kalau misalnya need itu kan kebutuhan ya. Nah, kebutuhan itu kayak apa yang kita butuhin sehari-hari gitu. Nah, yang kita butuhin tuh kan kayak kita butuh makan, butuh minum, ya kan. Nah, kalau misalnya kita butuh tempat tinggal, nah kalau misalnya kita nggak makan, pasti kita bakal kelaparan. Terus habis itu pasti bakal lama-lama juga manusia kalau misalnya nggak makan kan bisa mati kan, bisa meninggal. Terus kita juga butuh pakaian, dan itu tuh pakaian itu bukan bukan pakaian yang kayak kita fashion gitu-gitu, bukan. Tapi itu pakaian yang benar-benar kita butuh gitu buat nutupin diri kita gitu dari aurat-aurat gitu kan. Nah, terus kita juga butuh tempat tinggal nih. Kenapa bisa butuh tempat tinggal? Karena biar kita tinggal dengan nyaman gitu. Kan ada banyak tuh kan orang-orang kayak nggak tahu nih tempat tinggalnya di mana. Jadi tuh mereka pindah-pindah tempat kayak gitu. Dan itu juga mereka punya tempat tinggal, tapi tempat tinggal mereka tuh nggak sepermanen kita yang punya rumah gitu. Istilahnya kayak gitu kan. Dan sedangkan kalau want itu kayak semacam tren. Kayak misalnya tren fashion Korea tuh, ya kan. Banyak tuh kan sekarang kalangan-kalangan remaja muda, anak-anak muda yang suka fashion-fashion itu tuh ke Koreaan. Nah, itu masuk ke want, walaupun itu pakaian ya. Karena kan pakaian maksudnya pakaian dalam lingkup need itu tuh pakaian yang sederhana gitu, yang bisa kita gunakan untuk menutupi aurat. Dan sedangkan kalau misalnya ini kan keinginan kita gitu, kayak keinginan kita buat berfashion biar bisa menjadi diri yang lebih bagus lagi, lebih berfashion lagi, lebih menarik lagi kayak gitu. Kalau want itu hanya keinginan sesaat aja gitu. Dan itu tuh kayak kalau kita tanpa itu juga bisa gitu loh. Dan sedangkan kalau need itu kita tanpa need nggak bisa gitu. Kita butuh makan kan buat hidup. Kita butuh pakaian untuk keluar gitu, biar nggak malu. Terus kita juga butuh tempat tinggal, biar bisa bertahan hidup gitu. Nah, selanjutnya itu, di sini itu kan ada dinamika perubahan pasar. Dampak teknologi dan globalisasi. Pasar adalah suatu tempat atau sistem di mana penjual dan pembeli berinteraksi untuk menukar barang dan jasa. Teknologi ialah penerapan ilmu pengetahuan untuk menciptakan alat, sistem, atau proses yang mempermudah kehidupan manusia dan meningkatkan efisiensi. Globalisasi merupakan proses integrasi ekonomi, sosial, dan budaya antar negara yang ditandai dengan pertukaran barang, jasa, informasi, dan ide secara global. Selanjutnya, ada peran teknologi dalam pasar. Peran teknologi dalam pasar itu ada inovasi produk.
Teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk baru dengan cepat dan lebih efisien, serta menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar. Terus yang kedua itu ada peningkatan efisiensi operasional, otomatisasi dan digitalisasi mengurangi biaya produksi dan distribusi, sehingga perusahaan dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif. Terus yang ketiga itu ada perluasan akses pasar. Melalui e-commerce dan platform digital, perusahaan dapat menjangkau konsumen global tanpa batas geografis. Selanjutnya, ada data-driven decision making, yaitu teknologi seperti big data dan AI membantu perusahaan menganalisis perilaku konsumen dan tren pasar untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya itu ada peningkatan layanan konsumen. Teknologi memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan personal melalui chatbot, aplikasi mobile, dan sistem pelayanan otomatis. Terus yang terakhir itu ada transparansi keamanan. Teknologi blockchain misalnya meningkatkan transparansi transaksi dan keamanan dalam pasar. Baik, terima kasih Zahwa atas penjelasannya. Sekarang akan saya lanjutkan dengan tantangan pasar global. Jadi ada beberapa tantangan dalam pasar global, yaitu yang pertama persaingan yang ketat. Globalisasi dan teknologi membuka pasar bagi lebih banyak pemain internasional sehingga persaingan akan semakin ketat, baik dari segi harga maupun inovasi produk. Kemudian yang kedua ada perbedaan regulasi antar negara. Setiap negara memiliki aturan perdagangan, perpajakan, dan hukum yang berbeda yang bisa menjadi hambatan bagi perusahaan untuk beroperasi secara global. Kemudian yang ketiga ada disrupsi teknologi. Kemajuan teknologi yang cepat membuat perusahaan harus terus berinovasi agar tidak tertinggal. Adopsi teknologi juga memerlukan investasi yang cukup besar. Selanjutnya, yang keempat ada ketergantungan pada rantai pasokan global. Nah, globalisasi ini membuat rantai pasokan semakin terintegrasi sehingga gangguan pada satu titik, seperti bencana alam atau konflik politik dapat memengaruhi pasar di seluruh dunia. Kemudian yang kelima ada kesenjangan digital, yang mana tidak semua negara memiliki infrastruktur teknologi yang sama, sehingga ada ketidakmerataan akses terhadap pasar digital di berbagai wilayah. Kemudian yang keenam ada keamanan data dan privasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, isu keamanan cyber dan pelindungan data pribadi yang menjadi tantangan besar, terutama dalam transaksi lintas negara. Lalu, bagaimana solusinya? Yang pertama dapat dilakukan diversifikasi dan penguatan lokal, di mana perlu dilakukan diversifikasi sumber bahan baku, memperkuat kapasitas produk lokal atau reshoring, dan membangun infrastruktur teknologi yang lebih merata di seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada inovasi teknologi dan manajemen risiko. Implementasi teknologi menggunakan standar internasional seperti AI, Big Data, enkripsi data, dan blockchain dapat membantu memantau risiko dalam rantai pasokan, meningkatkan keamanan data, serta memastikan kelancaran transaksi dalam lintas negara. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi global dan edukasi, di mana diperlukan kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk menyediakan subsidi teknologi, mengembangkan solusi keamanan siber, serta mendidik masyarakat tentang pentingnya keamanan data dan keterampilan digital. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan. Kebutuhan atau needs dan keinginan atau wants dari pelanggan penting untuk menciptakan produk atau layanan yang bernilai dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Peran teknologi dan globalisasi dalam pemasaran sangat besar, baik dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, maupun memudahkan inovasi produk. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan seperti persaingan global yang ketat, perbedaan regulasi antar negara, disrupsi teknologi, ketergantungan pada rantai pasokan global, kesenjangan digital, serta masalah keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi, mengadopsi teknologi yang tepat, dan beradaptasi dengan dinamika pasar global untuk tetap kompetitif. Mungkin cukup sekian dapat kami paparkan. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.